Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suri teladan bagi kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultur dengan tema keutamaan silaturahmi. Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dimanapun dan kapanpun tentunya membutuhkan manusia lainnya untuk saling tolong-menolong, membantu, bekerja sama dalam urusan dunia dan akhir. Olehnya itu, di dalam Islam, silaturahmi sangatlah penting. Silaturahmi berasal dari kata silah yang artinya hubungan dan rahim artinya kerabat. Rahim sendiri juga berasal dari kata al-rahmah yang artinya kasih sayang. Sehingga silaturahmi dapat diartikan yakni berkasih sayang ataupun menjalin kekerabatan. Silaturahmi merupakan akhlak yang mulia, dianjurkan dan diseru oleh Islam, diperingatkan untuk tidak memutuskannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru hambanya berkenaan dengan menyambung tali silaturahmi dalam 19 ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyambung silaturahmi menurut hadis tersebut juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Untuk itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga dan menyambung kekerabatan khususnya bagi sesama muslim. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menyampaikan bahwa pentingnya hubungan silaturahmi dilakukan, dan dengan itulah umat Islam bisa kuat dan saling menyokong satu sama lain. Sebagaimana keutamaan silaturahmi, di antaranya adalah merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi merupakan tanda-tanda seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Keutamaan lainnya yakni dipanjangkannya umur dan diluaskannya rezeki. Kita semua termasuk ke dalam orang yang suka mengunjungi sanak saudara serta menjalin silaturahmi, maka akan dipanjangkan serta diluaskan rezeki kita. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Keutamaan lainnya yakni penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Dan dalam satu riwayat lain juga dijelaskan bahwa jika dia berpegang dengan apa yang kuperintahkan kepadanya, niscaya ia masuk surga. Keutamaan lain yakni merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung tali silaturahmi merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menjalankan perintahnya, maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalin silaturahmi juga merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak yang terpuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Keutamaan selanjutnya yakni terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung tali silaturahmi sama dengan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hingga apabila Dia selesai dan menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridha jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, iya. Dia berfirman, itulah untukmu. Itulah tadi keutamaan-keutamaan dari menjalin tali silaturahmi. Dengan menjalin tali silaturahmi, tentunya kita akan mendapatkan manfaat-manfaatnya juga. Di antaranya adalah merekatkan tali persaudaraan. Manfaat selanjutnya yakni memperbanyak rezeki. Manfaat selanjutnya yakni menambah empati dan menjauhi sikap egois. Manfaat selanjutnya yakni menambah kekuatan dan kesatuan Islam. Di dalam Islam, Rasulullah SAW seringkali menyuruh umat Islam untuk saling bersatu agar tidak tercerai-berai. Tentu saja, efek silaturahmi kekuatan umat Islam bisa bersatu dan saling baku-membahu. Bayangkan saja, jika umat Islam hidup individualis dan tidak saling membantu, maka umat Islam bisa bercerai-berai dan kesatuan Islam akan terancam. Untuk itulah dibutuhkan untuk saling bersilaturahmi. Manfaat selanjutnya yakni memperluas persaudaraan. Selain itu, dengan bersilaturahmi, kita juga bisa saling mengenal dan memperluas persaudaraan. Awalnya hanya mengenal satu orang, kemudian akan banyak mengenal sahabat-sahabat atau saudara yang lain. Tanpa adanya silaturahmi, tentu hal ini menjadi begitu sulit terjadi. Kita tidak akan mengenal keluarga, sahabat yang lainnya, padahal diketahui bahwa semua umat Islam adalah saudara. Inilah salah satu manfaat dari silaturahmi. Demikianlah untung yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga senantiasa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Saya, Dian Fahmi Utami, Panitia Gerakan Energi Ramadan keempat, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.